Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nidia Laili selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting dari kelas F22. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas akhir berupa proyek UMKM dengan objek yang kami analisis adalah Matahari Craft. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Aksana Tangguh Puspito dengan nemakir 036. Eh, saya Yolanda Dia dengan NIM akhir 109. Saya Wilda Cilsyakaya dengan NIM akhir 007. Saya Anabila Dina Setiaisha dengan NIM akhir 119. Saya Rendra Nurhidayat dengan NIM akhir 120. Setelah perkenalan, selanjutnya kami akan membahas materi ini atau tugas ini satu persatu yang diawali oleh Mbak Yolanda. Eh, Baik, selanjutnya di profil usaha. Matahari Craft merupakan bisnis kerajinan tangan yang berlokasi di Indonesia, Sumberjadi, Mata Sleman, dan didirikan oleh Eva Setiawantari pada tahun 2005 sampai saat ini. Toko ini beroperasi setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Bermula dari kondisi sederhana, Eva Setiawantari memulai usahanya dengan membuat bunga dari kain untuk hiasan tas. Seiring berjalannya waktu, usaha ini berkembang dengan fokus pada pembuatan kerajinan berbahan alami seperti rotan, enceng gondok, sigres, dan mendong. Ada berbagai produk Matahari Craft meliputi karpet rotan, cermin, kerajinan laundry, serta hiasan dinding berbahan mendong, angle, sigres, dan enceng gondok. Namun, yang paling diminati konsumen yaitu produk keranjang laundry yang terbuat dari rotan. Nah, selanjutnya produk-produk Matahari Craft utamanya dituju untuk pasar ekspor, terutama untuk memenuhi kebutuhan hotel dan apartemen di luar negeri. Meskipun demikian, usaha ini juga melayani masyarakat lokal yang mencari produk kerajinan dengan nilai estetika tinggi. Kisaran harga untuk pasar ekspor berada antara 1.500.000 hingga 5 juta. Sedangkan untuk pasar lokal mulai dari 900.000 hingga 3.500.000. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank maupun tunai cash. Dalam hal promosi, Matahari Craft menggunakan strategi personal marketing, aktif mengikuti berbagai pameran, serta menyediakan layanan COD. Promosi juga diperkuat dengan penggunaan kartu nama dan brosur. Dengan komitmen terhadap kualitas dan desain, Matahari Craft terus berkembang dan menjadi salah satu produsen kerajinan tangan yang unggul di bidangnya. Selanjutnya, mencari anggaran penjualan. Nah, di bulan Januari, salesnya 500, bulan Januari minus 5, XY minus 2.500, S kuadratnya 25. Bulan Februari sales 700, bulan Februari minus 4, XY-nya minus 2.800, X kuadratnya 16. Di bulan Maret salesnya ada kisaran 500, bulan Maret minus 3, XY minus 1.500, X kuadratnya 9. Di bulan April sales 1.500, bulan April minus 2, XY-nya minus 3.000, X kuadratnya 4. Bulan Mei sales 4.000, bulan Mei minus 1, XY-nya minus 4.000, X kuadratnya 1. Di bulan Juni salesnya 4.000, bulan bulan di bulan Juni 0, X, XY-nya 0, X kuadratnya juga 0. Selanjutnya di bulan Juli sales 100,
Bulan Juli 1 XY 100 X kuadratnya 1. Di bulan Agustus sales 300, bulan Agustus 2 XY 600 X kuadratnya 4. Selanjutnya di bulan September sales 1000, bulan September 3 XY-nya 3000, X kuadratnya 9. Di bulan Oktober sales 5000, bulan Oktober X-nya 4, XY-nya 20.000, X kuadratnya 16. Di bulan November salesnya 4.500, bulan November 5, XY-nya 22.500, X kuadratnya 25. Nah, jumlah sales Januari sampai November itu ada 22.100. Nah, ini yang dicarikan Desember. XY dari keseluruhan 32.400, X kuadratnya 110. Nah, alasan memakai metode least square, metode ini memiliki keunggulan yakni kemampuan meminimalkan error sehingga menghasilkan model yang optimal. Selain itu, metode ini dapat menangani data yang bervariasi, sehingga dengan menggunakan metode ini juga dapat mempermudah analisis hasil. Selanjutnya, yang dicari A, sigma Y dibagi N. 22.100 dibagi 11, hasilnya 2010. X, X, sigma XY dibagi sigma X kuadrat, jadi 32.400 dibagi 110, hasilnya 295. Nah, maka peramalan anggaran bulan Desember nilai X-nya adalah 6. Y sama dengan A plus BX. Jadi 2010 ditambah 295X. 5 dikali 6. Jadi totalnya 3.780. Selanjutnya, anggaran produksi. Pada kolom penjualan, pada slide ini menampilkan anggaran produksi dengan pola produksi stabil. Dari kolom penjualan ini kita dapat melihat bahwa target penjualan selama 1 tahun adalah 22.100 unit. Dengan rincian per triwulan dari triwulan 1 1.700, triwulan 2 9.500, triwulan ketiga 1.400, dan triwulan keempat 9.500. Selanjutnya, persediaan akhir. Untuk menjaga ketersediaan barang, persediaan akhir ditetapkan sebesar 10.000 unit setahun. Per triwulan persediaan akhir ini bervariasi mulai dari 21.325 unit di triwulan ke-1 hingga 10.000 unit di triwulan terakhir, sehingga persediaan akhirnya adalah 10.000 unit. Selanjutnya, tersedia dijual. Di kolom ini menunjukkan total barang yang siap untuk dijual pada setiap triwulan. Angka ini dihitung dari persediaan awal ditambah produksi di triwulan tersebut. Misalnya di triwulan pertama tersedia dijual adalah 23.025 unit. Ini berasal dari persediaan awal 20.000 unit ditambah produksi 3.025 unit. Di triwulan kedua, persediaan dijual adalah 24.350 unit, yang dihitung dari persediaan awal 21.325 unit ditambah produksi 3.025 unit. Di triwulan ketiga, tersedia dijual adalah 17.875 unit, yang dihitung dari persediaan awal 14.850 unit ditambah produksi 3.025 unit. Di triwulan terakhir,
tersedia dijual adalah 19.500 unit yang dihitung dari persediaan awal 16.475 unit ditambah produksi 3.025 unit. Eh, Selanjutnya kolom persediaan awal. Di persediaan awal dimulai dari 20.000 unit di triwulan pertama, 21.325 unit di triwulan kedua, 14.850 di triwulan ketiga, dan 16.474 di triwulan terakhir, yang berarti untuk persediaan awalnya adalah 20.000 unit tersebut. Dan yang terakhir, unit produksi. Jumlah produksi dalam setahun adalah 12.100 12.100 unit yang diperoleh dari 3.025 unit per triwulannya. Ada 4 triwulan. Next. Selanjutnya ada anggaran bahan mentah. Yang pertama ada jenis barang. Di sini kita menggunakan barangnya itu keranjang rotan dengan jumlah produksi 20.000, harga per unitnya 20.000, persediaan awal 20.000, dan persediaan akhir 10.000. Selanjutnya, dalam membuat keranjang rotan kita memerlukan bahan baku. Yang pertama ada bambu dengan jumlah 30 unit, dan rotan 10 unit, dan tali serat 2 meter. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan keranjang rotan sebesar 20.000, persediaan akhir sebesar 10.000, kebutuhan sebesar 30.000, persediaan awal sebesar 20.000, produksi sebesar 10.000. Lalu di sini ada keranjang rotan, produksi unitnya ada 10.000, bambu, surnya terdapat 30, kebutuhannya 300.000, rotan surnya terdapat 10, kebutuhannya sebesar 100.000, tali tadi surnya 2, kebutuhannya sebesar 20.000. Lalu kebutuhan bambu sebesar 300.000, persediaan akhir 10.000, lalu jumlahnya 300 ditambah 10.000 sama dengan 310.000. Lalu persediaan awalnya 20.000, pembeliannya 290.000, itu dapat dari 310 dikurangi 20.000. Lalu harganya tuh 16.000, biaya pembelian diperoleh dari 290.000 dikali 16.000 dengan biaya pembelian sebesar 4.640.000. Lalu rotan tadi kebutuhannya sebesar 100.000, persediaan akhirnya 10.000, totalnya 110.000, persediaan awalnya 20.000, pembeliannya itu 110 dikurangi 20.000 jadi 90.000. Harga satuannya tuh 10.000. Lalu biaya pembeliannya tuh 90 dikali 10.000, totalnya 900.000. Lalu tali sebesar 20.000, persediaan akhirnya 10.000, jumlahnya 30.000, persediaan awalnya 20.000, pembeliannya 10.000. Lalu harga satuannya tuh 20.000. Lalu biaya pembeliannya tuh 10 dikali 20.000 jadi 200.000. Selanjutnya untuk anggaran tenaga kerja. Departemen proses 1, keranjang rotan, surnya ada 0,1, tarif upahnya 25.000. Proses kedua, surnya 0,2, dan tarif upahnya 30.000. Eh, Untuk proses pertama, triwulan pertama, unit produksi ada 1.000, keranjang rotan, surnya ada 0,1,
dan CKL-nya jadinya adalah 100. Triwulan kedua, unit produksi ada 1.500, surnya 0,1 sehingga CKL-nya adalah 150. Triwulan ketiga, unit produksi ada 2.000, surnya ada 0,1 sehingga CKL-nya adalah 200. Dan triwulan terakhir, unit produksinya ada 2.500, surnya 0,1 sehingga CKL-nya 250. Untuk jumlah unit produksi ada 7.000 dan CKL-nya adalah 700. Untuk proses kedua, triwulan pertama, unit produksi ada 2.400, surnya ada 0,2, sehingga CKL-nya adalah 480. Triwulan kedua, unit produksi ada 3.400, surnya 0,2, sehingga CKL-nya 680. Triwulan ketiga, unit produksi ada 2.500, surnya 0,2, sehingga CKL-nya adalah 500. Dan triwulan terakhir, unit produksinya ada 4.700, surnya 0,2 dan CKL-nya sehingga CKL menjadi 940. Sehingga total unit produksi ada 13.000 unit dan CKL ada 2.600. Next. Selanjutnya, eh, proses pertama, triwulan pertama, jika ada 100, upah per jam Rp25.000, biaya TKL 2.500.000. Triwulan kedua, CKL ada 150, upah per jamnya 25.000, sehingga biaya TKL-nya 3.750.000. Triwulan ketiga, CKL ada 200, upah per jamnya 25.000, sehingga biaya TKL-nya 5 juta. Triwulan terakhir, CKL ada 250, upah per jamnya 25.000, sehingga biaya TKL-nya 6.250.000. Jumlah CKL ada 700 dan biaya TKL 17.500.000. Proses kedua, triwulan pertama, 400, CKL ada 480, upah per jamnya 30.000, sehingga biaya TKL 14.400.000 rupiah. Triwulan kedua, CKL ada 680, upah per jamnya 30.000, sehingga biaya TKL-nya adalah 20.400.000. Triwulan ketiga, CKL ada 500, upah per jamnya 30.000, sehingga biaya TKL-nya 15 juta. Dan triwulan terakhir, CKL-nya ada 940, upah per jamnya ada 30.000, sehingga biaya TKL-nya adalah 28.200.000. Sehingga total jumlah CKL ada 2.600 dan jumlah biaya TKL 78 juta. Baik, selanjutnya dari hasil BOP, di sini jenis BOP-nya ada berupa bahan penolongnya yaitu perwarna. Perwarna di sini harga per unitnya 50.000, di mana dari hasil observasi kami itu pewarna membutuhkan 5. Jadi 50.000 dikali 5 ketemunya jadi harga per bulan itu 250.000. Sedangkan harga per tahunnya 3 juta. Selanjutnya ada BOP untuk biaya listrik. Biaya listrik 50.000 dan harga per bulannya 250.000, untuk per tahunnya 3 juta. Ada biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar di sini harga per liternya yaitu 10.000, di mana harga per bulannya membutuhkan biaya 600.000 dan harga per tahunnya 7.200.000. Di sini tidak ada biaya untuk tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya ada biaya depresiasi dari mesin pemotong yaitu 300.000. Jika di total BOP-nya adalah 13.500.000 dengan rata-rata 1.125.000.
Selanjutnya, harga pokok penjualan untuk periode 1 tahun. Bahan baku langsung yang digunakan totalnya 5.740.000, tenaga kerja langsung 95.500.000, BOP yang dihasilkan tadi 13.500.000, kemudian di total menjadi 114.740.000. Sedangkan HPP per unitnya 3,574. Jumlah unit yang dijual dari awal tadi udah diketahui 32.100. Ketemu HPP per tahun itu jadinya 114.740.000 rupiah. Oke, selanjutnya anggaran kas. Fixed cost-nya, biaya listriknya itu 3 juta, biaya penyusutannya itu 300, biaya gaji karyawannya itu 10 juta. Jadi hasil keseluruhan di total itu sebesar 13.300.000. Variable cost-nya itu adalah biaya bahan baku. Yang pertama itu adalah 5.740.000. Terus biaya TKL atau biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 95.500.000. Biaya bahan bakarnya itu sebesar 7.200.000 rupiah. Jadi di total semuanya itu hasilnya 108.440 juta. Selanjutnya laporan laba rugi di tahun 2024. Penjualan totalnya itu di tahun 2024 sebesar 442 juta. Dengan variable cost-nya itu sebesar 108.440 juta. Dengan fixed cost 13.300. Totalnya itu 121.740. 121.740 itu didapat dari variable cost ditambah dengan fixed cost. Laba bersihnya itu sebesar 320.260.000 didapat dari penjualan total dikurangi variable cost dan fixed cost. Selanjutnya, ini adalah bukti dokumentasi saat kami survei pada usaha tersebut bersama ownernya dan ini produk sebagian produk besar dari usaha yang kami survei. Next. Kesimpulannya, Matahari Craft adalah usaha yang bergerak di bidang pembuatan kerajinan tangan yang awalnya dimulai dengan kerajinan pembuatan bunga dari kain untuk hiasan tas dan seiring berkembangnya waktu, usaha ini lebih fokus pada pembuatan kerajinan berbahan alami seperti rotan, eceng gondok, sigras, dan mendong. Produk yang dibuat oleh usaha ini yaitu meliputi ada karpet rotan, cermin, keranjang laundry, serta hiasan dinding berbahan mendong, anggel, sigras, dan enceng gondok. Berdasarkan data anggaran yang disajikan sebelumnya, usaha kerajinan tangan Matahari Craft diproyeksikan memiliki keuntungan bersih sebesar 320.260.000 rupiah. Setelah mempertimbangkan total biaya tetap dan variabel, hal ini menunjukkan bahwa secara keuangan usaha ini berada dalam kondisi surplus. Next. Saran yang kelompok kami berikan pada usaha ini yaitu ada 3. Yang pertama itu usaha Matahari Craft disarankan untuk terus berkolaborasi aktif dengan pelanggan guna memahami kebutuhan pelanggan dan menyediakan kerajinan yang dibutuhkan atau disukai dan dicari oleh pelanggan. Yang kedua itu usaha Matahari Craft perlu terus memperkuat strategi pemasaran dan jaringan digital untuk menjangkau lebih luas serta memperkenalkan produk kerajinan tangan ramah lingkungan yang mendukung tren keberlanjutan. Yang terakhir itu sarannya itu usaha Matahari Craft perlu mengoptimalkan biaya produksi dan penggunaan bahan baku agar dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah dan kurangnya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Bu.